Sampai dia melihat di foto yang sobek itu, kalung khusus satu-satunya di dunia. Barulah si konglomerat sadar. Gadis kecil yang ia temui kemarin ternyata cucunya sendiri. 6 tahun lalu, seorang wanita licik memasang jebakan, membuat wanita itu bermalam dengan anak konglomerat, dan akhirnya hamil di luar nikah. Setelah tahu kebenarannya, konglomerat murka, langsung mengusir wanita itu dari rumah. Tanpa sadar, itulah terakhir kalinya ia melihat putrinya. Wanita itu melahirkan sendiri, membesarkan anak perempuan seorang diri selama 6 tahun, hingga akhirnya divonis kanker stadium akhir. Menjelang ajal, wanita itu berpesan pada anak perempuannya yang baru 5 tahun, kalau ibu pergi, pergilah cari kakek. Di sisi lain, konglomerat selama ini juga terus mencari wanita itu, tapi tidak pernah menemukan jejaknya. Sampai hari itu, di acara peluncuran produk baru, media bertanya langsung tentang skandal masa lalu wanita itu. Konglomerat hendak membantah, tapi tiba-tiba gadis kecil menerobos masuk, menarik tangannya dan memanggilnya kakek. Konglomerat panik dan bingung, memaksa media menjauh. Lalu dengan lembut berkata pada gadis kecil, kalau dirinya bukan kakeknya. Namun gadis itu tetap bersikeras. Katanya ibunya yang menyuruhnya datang. Saat ia hendak menyebut nama ibunya, wanita licik itu langsung menyela, menyuruh gadis kecil itu segera pergi. Demi membuat konglomerat percaya, gadis kecil hendak mengambil foto ibunya dari tas. Namun saat akan diserahkan, wanita licik itu merebut dan merobek fotonya, lalu menuduhnya sebagai penipu. Alasan wanita licik melakukan itu, karena dia adalah anak angkat konglomerat. Dia juga yang memberitahu soal kehamilan wanita itu dulu. Tujuannya agar konglomerat memutus hubungan dengan wanita itu, agar dia bisa mewarisi harta si konglomerat. Konglomerat tak mengerti kenapa dia melakukan itu. Tapi saat ditanya, wanita licik tetap bersikeras gadis kecil itu penipu, lalu mendesak konglomerat segera pergi, karena acara peluncuran akan dimulai. Konglomerat meminta wanita licik memberi gadis itu sedikit uang lalu menyuruhnya pergi. Tanpa disangka, uang yang dilempar wanita licik diserbu orang-orang. Gadis kecil hanya bisa mencari potongan foto yang berserakan. Saat ia hendak mengambil potongan terakhir, foto itu tertiup angin ke seberang jalan. Ketika ia menyeberang untuk mengambilnya, hampir saja tertabrak mobil. Sopir langsung memarahinya. Gadis kecil hanya bisa diam. Di saat yang sama, konglomerat tak bisa tenang selama konferensi. Bayangan gadis kecil terus muncul di kepalanya. Semakin dilihat, semakin mirip wanita yang dulu. Saat ditanya media, apakah benar wanita licik akan mewarisi semua harta? Konglomerat langsung membantah, mengaku wanita itu hanya sedang belajar di luar negeri. Semua harta hanya akan diberikan padanya. Setelah acara berakhir, konglomerat memerintahkan wanita licik untuk segera menemukan keberadaan wanita itu dan membawa gadis kecil itu. Namun wanita licik tidak akan membiarkan rencananya gagal. Saat melihat gadis kecil masih di bawah, ia langsung menyuruh orang mengusirnya, lalu memberitahu konglomerat kalau gadis itu hasil penyelidikannya adalah penipu. Setelah diusir, gadis kecil hanya bisa mencari makanan dari tempat sampah. Saat itulah muncul seorang penculik anak. Melihat keadaan gadis kecil yang menyedihkan, ia langsung memancingnya dengan janji makanan enak, dan berhasil membawanya pergi. Malam harinya saat konglomerat pulang, ia melihat sepotong foto gadis kecil itu di kakinya. Saat dipungut dan dilihat, ternyata itu adalah kalung satu-satunya yang pernah ia buat untuk wanita itu. Hadiah ulang tahun ke-18 yang ia buat sendiri. Mata konglomerat langsung berkaca-kaca. Akhirnya ia yakin, gadis kecil itu adalah cucunya sendiri. Ia langsung mengerahkan semua orang, mencari ke seluruh kota. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar, gadis kecil dikurung di gudang kosong oleh penculik anak, dan akan segera dijual. Saat itu penculik sedang memaksa gadis kecil untuk patuh. Namun gadis kecil tiba-tiba menggigitnya. Penculik murka, hendak memukulnya. Tepat saat itu, konglomerat datang bersama orang-orangnya.